semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Yesus Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Kau yang memegang hidup kami, tangan kuat-Mu yang pegang kami. Yesus Tuhan, kami takkan khawatir lagi. Yesus, kami takkan takut lagi Tuhan. Yesus, kami percaya Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Kami percaya Engkau bekerja, yang pegang hidup kami Tuhan. Kau yang jamin hidup kami Tuhan. Yesus, haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang pegang kami Tuhan. Kami takkan khawatir, kami takkan takut lagi. Kau yang jamin hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang
agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan-Mu Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Pada kesempatan ini kita gunakan untuk merenungkan ayat-ayat kitab suci. Untuk itu, mari sebelumnya kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus supaya pembacaan ini atau renungan ini betul-betul mengena hidup kami semua. Ya, ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami dapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami, sehingga hati kami dikuatkan imannya untuk lebih bertumbuh, meningkat lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah ayat, satu ayat saja, tetapi di dalam satu ayat ini, kalau kita renungkan, indah sekali ya, saudara. Yuk kita baca di dalam kitab Mazmur, Fatsal yang ke-85, ayat yang ke-5. Ya. Mazmur 85 ayat yang ke-5. Coba saudara dengarkan ya. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Coba sederhana tapi penuh arti ya saudara, penuh arti. Di situ dikatakan, pulihkanlah kami. Pulihkan dari mana? Kata pulih, ya, dari upamanya dari satu tempat, kita ini sudah beralih ke tempat lain.
dan tempat lain itu tidak sama dengan tempat yang semula. Jadi di tempat lain itu rasanya kurang cocok, lalu minta pulihkanlah saya, kembalikan saya ke tempat yang semula. Jadi saudara, kalau kita telusuri manusia ini waktu diciptakan oleh Allah itu diciptakan sebagai manusia yang sempurna sebetulnya. Manusia yang sempurna ditempatkan di salah satu tempat yang juga sebetulnya sempurna, yaitu Taman Eden. Tetapi manusia ini agak lengah, sehingga manusia dialihkan perhatiannya oleh kuasa kegelapan, ya, yang pada waktu itu menyerupai seekor ular. Dan ular itu berkata, makanlah buah ini. Padahal Allah telah berpesan jangan. Sebab kalau engkau makan, engkau mati. Tapi karena manusia itu dirayu, dibujuk oleh kuasa kegelapan, dia makan dan akhirnya dia mati. Dari kehidupan berpindah kepada kematian. Nah, kata kematian, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, kata kematian itu kenyataannya, ya, yang Allah bilang mati itu mati rohaninya, mati hubungannya dengan Allah. Jadi pada saat manusia makan buah larangan Allah itu, dia terputus hubungannya dengan Allah. Karena hubungan dengan Allah terputus, dikatakan manusia itu mati. Tapi kalau kita baca Alkitab, itu manusia itu masih hidup ratusan tahun. Jadi yang mati itu bukan jasmaninya, yang mati itu rohaninya. Terputus. Karena terputus, maka manusia mengalami banyak kesulitan, penderitaan, kesusahan, kesakitan, bahaya, dan seterusnya. Nah, karena mengalami banyak permasalahan itu, di dalam kitab Mazmur itu dikatakan, pulihkanlah kami ya Tuhan. Artinya, dia minta supaya hubungan dengan Tuhan itu dipulihkan. Ya, pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami. Sebab terputus dengan Allah itu berarti tidak ada keselamatan. Lantas dikatakan, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Ya, jangan merasa sakit hati kepada kami. Nah, saya akan mulai dengan pulihkanlah. Ya, saudara.
Maka setelah manusia jatuh di dalam dosa, dia baru tahu apa artinya dipulihkan itu. Ya saudara, dia baru tahu apa itu artinya dipulihkan. Pada waktu manusia tidak berdosa, dia tidak memikirkan pemulihan, tidak memikirkan sebab dia mempunyai hubungan yang indah sekali dengan Tuhan. Tetapi setelah manusia berdosa, dia putus hubungan dengan Tuhan, terpisah dengan Tuhan, mengalami banyak susah, sengsara, menderita, bahaya, sakit, mati. Nah, kata pemulihan itu berarti manusia kepingin hidup lebih dekat, rapat, melekat, menyatu dengan Tuhan. Tetapi itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang. Perpisahan dengan Tuhan itu untuk kembali itu bukan sesuatu yang mudah. Tuhan kepingin manusia kembali kepada Allah. Tetapi karena manusia itu sudah terpisah, maka manusia itu tidak ada jalan bagaimana bisa dipulihkan. Ya. Bagaimana bisa kembali dipulihkan bersama-sama dengan Allah. Oleh sebab itu, tidak ada jalan. Untuk memulihkan manusia itu tidak ada jalan. Jalan satu-satunya, ya saudara-saudara, tidak ada jalan lain, ya. Melalui cara apapun, tidak ada jalan untuk bisa kembali pulih dengan Allah, tidak ada. Jalan satu-satunya, saudara, Allah harus menjelma menjadi manusia. Allah harus menjelma menjadi manusia. Dan menjelma menjadi manusia itu, kalau dia menjelma menjadi manusia, ya dia manusia. Tetapi manusia yang penjelmaan Allah itu bukan manusia seperti manusia-manusia yang sudah terpisah dengan Allah. Kalau dia seperti manusia yang sudah terpisah dengan Allah, toh tidak ada gunanya. Dia Allah menjelma manusia, tetapi wujudnya manusia, tetapi dia tetap Allah yang maha kuasa, maha kasih, maha hadir, maha ampun, dan seterusnya. Kalau tidak begitu, Allah kalau menjelma menjadi manusia dan menjadi manusia, betul-betul manusia, tidak ada artinya. Tetapi harus sebagai manusia, tetapi manusia Allah, yaitu Yesus Kristus, saudara. Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan Yesus Kristus, kalau dia manusia 100%, tidak ada gunanya. Tidak bisa memulihkan kepada Allah, tidak bisa. Tetapi Yesus manusia 100%. Tetapi pada saat yang sama, Yesus adalah Allah 100%.
Sehingga dengan Allah 100% itu, Yesus disebut Juru Selamat. Dia yang memulihkan. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes 3:16 itu ayat yang sangat terkenal. Dikatakan, karena begitu Allah mengasihi dunia ini, mengasihi manusia yang sudah terpisah dengan Allah, hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, saudara sadar, oleh sebab itu saudara menjadi anak-anak Tuhan yang rajin ke gereja. Ke gereja itu bukan jalan. Ke gereja itu suatu usaha. Dan di dalam gereja itu firman Tuhan disampaikan. Firman itulah yang menuntun saudara kepada pemulihan. Ya? Pemulihan, dipulihkan supaya saudara, kita hidup di dunia itu susah, menderita, bahaya, sakit, dan mati. Siapa yang percaya akan Dia supaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itu arti kata pemulihan. Ya, saudara, oleh sebab itu, saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita hanya terima kasih kalau sudah bisa setia ke gereja. Setia itu bagus, tapi setia itu belum memulihkan saudara. Cara memulihkan yang paling tepat, yaitu saudara harus bertobat. Mengikut jalannya Yesus. Kalau Yesus berkata, hidup itu harus penuh kasih. Kita harus hidup di dalam kasih. Di dalam kasih itu saudara, banyak segi-segi yang harus dilakukan. Ya. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya. Malahan Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Oh, musuh yang membuat kita menderita itu. Musuh itu tidak jauh dari kita. Musuh itu terlalu dekat. Yang membawa kita menderita, sakit, bahaya, dan sebagainya. Tetapi Tuhan bilang, kasihlah. Maksudnya, supaya jangan kita mempunyai kebencian terhadap sesama manusia. Ya? Tetapi biar kita mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Kita juga mengasihi sesama manusia. Ya, kalau hidup di dalam kasih, saudara, maka hidup saudara itu damai, tenteram, ayem, selamat, bahagia, dan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan karena waktunya kita akan akhiri sampai di sini. Tuhan memberkati saudara, banyak doa dan renungkan betul-betul firman Tuhan. Saudara jangan cuma hanya di dalam bentuk kata-kata saja, tapi harus bertindak
untuk menerima pemulihan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ayo kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biar kiranya dengan firman Tuhan ini kami betul-betul menerima pemulihan. Oleh karena kami ingin lebih dekat, lebih rapat, lebih melekat, bahkan lebih menyatu dengan Tuhan, sehingga terjadilah pemulihan. Pemulihan itu berarti keselamatan. Pemulihan itu berarti kebahagiaan. Pemulihan itu berarti kami hidup dalam arti hidup yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.